Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini mampu menjadikan nikmat yang Allah berikan itu sebagai cara kita untuk semangat dalam beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita atau istilahnya kayak curhat lah gitu ya, yaitu kita akan bicara atau curhat tentang berubah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang perubahan, ini sebenarnya perubahan itu sebuah keniscayaan ya di dalam hidup kita, bahkan dalam hal apapun. Jadi dalam hal apapun tidak ada yang gak berubah. Jadi tidak ada yang abadi lah intinya. Yang abadi itu di dunia atau di kehidupan ini ya perubahan itu sendiri. Jadi memang perubahan itu sudah kepastian. Nah, kalau kita bicara perubahan dalam diri kita, teman-teman semua, maka perubahan itu ada dua kemungkinan. Ada perubahan yang baik, ada juga perubahan yang buruk. Nah, kalau kita bicara tentang kepada diri kita, maka kita tinggal pilih mau berubah menjadi baik atau buruk. Nah, itu pilihan kita. Kalau kita ingin berubah menjadi orang baik misalkan, ya kita harus melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada perubahan yang baik gitu. Nah, jika kalau kita ingin perubahan yang buruk pada diri kita, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang atau amalan-amalan yang akan membawa perubahan yang buruk pada diri kita. Tapi itu tidak mungkin pada fitrahnya seorang manusia atau dari kita semua ini menginginkan perubahan yang baik. Nah, lalu bagaimana sih caranya teman-teman semua agar kita ini mudah atau bisa menjadi diri berubah yang menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang baik. Nah, mungkin banyak ya kiat-kiatnya yang sudah dibagikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tentang cara ini. Nah, salah satunya yang pertama adalah niat kita. Nah, jadi kita harus mempunyai tekad yang kuat bahwa kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama niat kita. Nah, kalau sudah niat, maka insya Allah akan permudah. Nah, setelah itu kita harus mencari teman-teman yang mendukung kita. Jangan sampai kita udah mempunyai niat baik tapi kita salah memilih lingkungan atau teman gitu ya. Dan sebenarnya otomatis ya teman-teman, kalau kita mempunyai niat menjadi orang baik itu otomatis kita akan mencari lingkungan yang sesuai dengan diri kita, dengan keinginan kita gitu. Nah, makanya dari niat sudah tertolong lah insyaallah ya. Nah, yang kedua itu tadi, yang pertama itu tadi niat kita, yang kedua cari lingkungan, dan yang ketiga belajar.
belajar teman-teman semua. Biar apa? Biar merubah pola pikir kita. Karena teman-teman semua, kita itu sebenarnya apapun yang kita perbuat itu dikendalikan oleh pikiran kita dengan pemahaman kita. Maka kalau kita ingin melakukan suatu hal yang baik, maka kita harus merubah pemahaman kita atau pemikiran kita. Nah, ketika kita memiliki pemahaman yang baik, misalkan yang tentang bagaimana cara kita hidup, tentang interaksi, pokoknya segala hal lah, maka kita akan melakukan hal yang baik, walaupun mungkin ada dorongan yang menginginkan kita melakukan hal yang buruk, tapi insya Allah pada akhirnya itu kita gak tenang gitu. Contoh misalkan kayak gini, akan lain ceritanya ketika seseorang yang belum memahami bahwa pacaran itu haram dengan orang yang sudah memahami pacaran itu haram. Contoh misalkan orang yang belum memahami pacaran itu haram, maka dia akan melakukan pacaran itu dengan sukarela, jadi gak terganggu, padahal itu gak baik buat dia, tapi karena pemahamannya dia belum tahu, belum memahami, tapi dia tetap lakukan saja itu, padahal itu buruk buat dia. Tetapi kalau orang yang sudah paham bahwa pacaran itu haram misalkan, maka dia gak akan menjalankan perbuatan itu. Nah, walaupun misalkan ada orang yang sudah paham bahwa pacaran itu haram, tetapi dia tetap saja melakukan pacaran itu, tetapi dia tidak akan tenang, dia tidak akan senikmat orang-orang yang belum tahu pacaran itu haram. Contoh misalkan kalau kita sudah tahu bahwa pacaran itu haram, kita malah masih saja pacaran, itu pasti dalam pikiran kita bergelut, dalam pikiran kita berkecamuk gitu, ya Allah ini gini salah, ini pokoknya gak tenang lah. Pada intinya pemahaman kita itu akan menolaknya, akan mengarahkan kita agar tidak melakukan hal itu. Nah, maka teman-teman semua itu salah satu yang terpenting. Jadi yang pertama niat, yang kedua lingkungan, yang ketiga kita harus terus belajar merubah pemahaman kita. Apalagi ya, yang terakhir doa teman-teman semua. Kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah itu membimbing kita, menuntun kita, memudahkan kita. Karena apapun yang kita lakukan kalau tanpa pertolongan Allah ya akan sulit kita lakukan. Bahkan kita gak bisa melakukannya kalau kita itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa berdoa teman-teman semua, bermohon kepada Allah agar Allah itu mudahkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua, kiat-kiat agar kita itu berubah. Sekali lagi, tidak ada yang abadi di dunia ini teman-teman semua kecuali perubahan itu sendiri. Nah, perubahan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tinggal kita memilih. Tapi pada fitrahnya kita sebagai seorang manusia itu menginginkan perubahan yang baik pada diri kita. Maka ketika kita menginginkan perubahan yang baik itu, kiat-kiatnya yang tadi ada 4, ada 4 dari saya itu tadi ada niat, yang kedua cari teman, yang ketiga adalah ilmu atau belajar, yang keempat, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama ini sebenarnya buat nasihat buat diri pribadi ya teman-teman semua, tapi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.